Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sambil kita menunggu yang lain, ini baru setengah dari kelas yang bergabung. Kita langsung mulai aja. Kita langsung masuk ke pertemuan kedua dari mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM ya. Oke, nah kemarin di pertemuan pertama saya sudah jelaskan mengenai gambaran dari mata kuliah ini, gambaran dari mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM itu cakupannya seperti apa aja, kemudian aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan kelas dan jadwal ya. Asumsinya kita akan pertemuan berapa kali, kemudian nanti kira-kira ada penugasan atau tidak gitu ya. Itu saya sudah sampaikan di pertemuan pertama minggu kemarin. Nah, di pertemuan hari ini kita sudah mulai masuk ke materi ya. Jadi kita sudah mulai masuk ke definisi dulu ya. Jadi materinya kita awali dari definisi-definisi dulu yang terkait dengan kompensasi ya. Itu. Mungkin materi ini agak perlu agak sedikit diperhatikan ya. Mungkin nanti kalian bisa nyatet beberapa terminologi atau definisi-definisi yang terkait dengan kompensasi. Oke, nah di pertemuan kedua ini secara garis besar kita akan bahas mengenai tadi ya definisi, kemudian pengertian dari kompensasi dan bagaimana cara merumuskan sistem imbalan. Jadi bagaimana sih cara mendesain sebuah skema kompensasi gitu ya. Tentu saja yang saya jelaskan di pertemuan ini perumusan sistem imbalannya masih hanya sebatas kulit-kulitnya dulu ya. Jadi bagaimana merumuskan sistem imbalan akan saya jelaskan atau kita bahas bersama di beberapa pertemuan mendatang. Jadi setidaknya kalian di pertemuan kedua ini sudah memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai apa itu kompensasi, kemudian bagaimana sih caranya mendesain sebuah sistem imbalan atau skema kompensasi itu ya. Oke, jadi yang pertama di pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai definisi dulu nih, definisi dari kompensasi. Nah, definisi dari kompensasi itu sendiri referensinya saya ambil dari yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 ya. Jadi seperti saya sudah jelaskan kemarin, pemerintah sudah menyusun Undang-Undang Cipta Kerja ya, sudah disahkan. Nah, kemudian dari Undang-Undang Cipta Kerja itu ada bab atau klaster mengenai ketenagakerjaan. Nah, dari klaster mengenai ketenagakerjaan itu kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya di slide materi yang saya share di e-kampus juga saya sudah cantumkan beberapa peraturan pemerintah yang terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Nah, termasuk ini salah satunya ya, tentang pengupahan. Dan saya juga sudah cantumkan linknya, link downloadnya. Kalian boleh bebas cari di Google boleh gitu ya, tapi kalau mau
gampang, mau mudah, itu udah saya cantumkan linknya, nanti kalian tinggal copy paste linknya aja, kemudian di download ya. Saya sarankan kalian untuk download karena ini cukup penting, banyak definisi-definisi tentang sistem kompensasi atau sistem pengupahan yang ada di Indonesia, dan saya jamin ini juga beberapa akan muncul di ujian gitu ya. Jadi kalian sebagai mahasiswa yang ngambil mata kuliah kompensasi dan pembelajaran SDM juga harus paham mengenai aturan-aturan yang berlaku di Indonesia gitu ya. Jadi saya sarankan kalian untuk download dan coba pelajari. Selamat malam, Pak. Malam ya. Silakan. Oke, itu tadi tentang peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 ya, tentang pengupahan. Nanti saya anjurkan kalian untuk download dan pelajari gitu ya, karena sebagian besar dari atau separuh dari mata kuliah ini sumbernya saya ambil dari atau mengacu ke peraturan pemerintah tentang pengupahan khususnya ya. Itu nantinya akan ada peraturan pemerintah lain yang menjadi acuan di mata kuliah ini. Oke, nah untuk definisi kompensasi sendiri itu saya ambil yang pertama dari merefer ke peraturan pemerintah, yang kedua dari teori-teori yang ada di buku-buku pedoman ya, buku-buku literatur. Yang kedua, di pertemuan ini kita akan bahas mengenai arti dari kompensasi SDM, kemudian tujuan dan manfaat dari kompensasi SDM, kekurangan jika penyusunan kompensasi SDM ini tidak baik gitu ya, kemudian faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam menyusun sebuah sistem imbalan, dalam merumuskan sebuah sistem imbalan atau sistem kompensasi, dan kemudian prosedur di dalam bagaimana kita merumuskan sistem imbalan atau sistem kompensasi. Tentunya poin-poin yang dua poin terakhir ini baru perkenalan dulu ya, baru kulit-kulitnya. Nah, di beberapa pertemuan mendatang nanti kita akan bahas lebih detail, kita akan kupas bagaimana cara menyusun sebuah sistem kompensasi atau sistem imbalan. Oke, kita lanjut. Nah, ada sebenarnya ini sedikit sekali ya. Jadi ada beberapa terminologi yang terkait dengan kompensasi ya, yang mungkin 3 poin ini yang nantinya akan kalian sering dengar ya. Ya mungkin kalian selama ini sudah pernah dengar gitu ya. Dan di perkuliahan ini nantinya akan saya ulang-ulang terus beberapa terminologi yang sangat erat atau terkait dengan kompensasi. Yang pertama, pengertian dari kompensasi itu sendiri ya. Jadi di pertemuan kemarin saya sudah jelaskan juga mengenai pengertian dari kompensasi itu sendiri. Jadi kompensasi bisa diartikan sebagai dalam artian sempit ya, atau kompensasi diartikan dalam artian yang lebih luas. Namun secara umum ya, kalau diartikan dalam lingkup yang sempit ya, secara umum kompensasi bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dianggap sebagai balas jasa yang ekuivalen ya. Jadi di sini kompensasi kita tidak kemudian hanya berbicara mengenai kompensasi yang sifatnya finansial ya. Kompensasi juga bisa diberikan oleh perusahaan ya, oleh pemberi kerja kepada pekerja yang bersifat non finansial ya. Misalnya pemberian penghargaan ya, pemberian kesempatan karir, pemberian
kenaikan pangkat misalnya gitu ya, pemberian ucapan terima kasih bahkan ya, itu juga bisa diartikan sebagai kompensasi. Nah, kemudian terminologi yang kedua adalah upah ya. Nah, terminologi ini saya ambil dari PP 36, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan ya, yang tadi. Jadi upah kalau menurut peraturan pemerintah itu diartikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang ya. Upah adalah hak pekerja kemudian dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh atas keluarganya dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan ya. Jadi upah adalah kompensasi yang berbentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja ya. Jadi yang namanya hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi dari pengusaha atau pemberi kerja ya, atau perusahaan gitu ya, kepada si pekerja. Nah, atas hubungan kerja ini maka timbullah upah ya. Nah, upah ini diatur atau ditetapkan dan kemudian dibayarkan berdasarkan pada sebuah perjanjian kerja atau kesepakatan di antara kedua belah pihak ini ya, antara pengusaha atau pemberi kerja dengan si pekerja ya. Jadi didasarkan pada sebuah perjanjian kerja, kesepakatan kerja, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi harus ada kesepakatan dulu nih. Jadi si A sebagai pekerja, kemudian dia bekerja di sebuah perusahaan, maka besaran uang yang diterima oleh si A tadi, si pekerja tadi, harus diatur dalam sebuah ikatan kerja, diatur dalam sebuah kesepakatan kerja. Misalnya si A bekerja di sebuah perusahaan, kemudian bekerjanya selama 3 bulan gitu ya, misalnya ada jangka waktunya. Jenis pekerjaannya dia sebagai data entry gitu ya. Nah, kemudian sebagai data entry dibayarkan secara per hari atau per minggu atau per bulan gitu ya. Dan jumlah besaran upahnya itu berapa ditentukan atau ditetapkan atau diatur dalam sebuah perjanjian kerja gitu ya. Kemudian juga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya tidak boleh lebih rendah dari upah minimum, misalnya seperti itu ya. Jadi harus ada kesepakatan dan terikat. Jadi nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh sembarangan, nggak boleh kesepakatannya hanya berbentuk lisan ya, harus berbentuk tertulis dan sebagainya. Harus ada tertulis sehingga kemudian memunculkan sebuah ikatan hukum di antara kedua belah pihak tersebut. Gitu. Itu ada pengertian dari upah. Kemudian tunjangan ya. Tunjangan adalah tambahan kompensasi yang diberikan kepada pekerja yang didasarkan pada penghargaan pemberi kerja terhadap profesionalisme, risiko kerja, masa kerja, atau kualifikasi akademik yang dimiliki pekerja. Nah, tunjangan ini sifatnya tidak wajib diberikan pengusaha kepada pekerja. Namun tunjangan ini sifatnya adalah tambahan kompensasi. Jadi biar pekerjanya ini rajin gitu ya, karena perusahaan menghargai profesionalisme dari si pekerjanya, maka diberikan tunjangan. Misalnya tunjangan jabatan misalnya. Atau misalnya ada
kelompok pekerjaan yang dia memiliki risiko kerja tinggi ya. Gitu ya. Misalnya teknisi-teknisi yang dia memperbaiki sutet misalnya gitu ya. Atau operator crane misalnya, operator crane yang tower crane itu ya. Nah, dia memiliki risiko kerja yang tinggi ya. Maka kemudian perusahaan bisa saja memberikan tambahan kompensasi kepada pekerja yang memiliki risiko kerja gitu ya, berupa tunjangan. Nah, ketiga terminologi ini akan berulang-ulang terus di dalam mata kuliah ini ya, dan sangat sering muncul. Nah, sekarang kita tarik ke awal lagi ya, mengenai pengertian dari kompensasi ya. Kalau tadi saya katakan kompensasi diartikan dalam pengertian yang sempit, sampai kompensasi diartikan sebagai pengertian yang luas. Jadi yang pertama menurut Davis dan Werther ya, kompensasi diartikan sebagai sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada organisasi. Kemudian menurut Sikula, kompensasi diartikan sebagai segala sesuatu yang dianggap sebagai balas jasa yang ekuivalen. Nah, ini merupakan pengertian sempit dari kompensasi ya. Jadi apapun itu yang dikatakan sebagai penukar dari kontribusi, kemudian dianggap sebagai balas jasa yang ekuivalen, itu adalah kompensasi. Namun kemudian kompensasi juga didefinisikan sebagai artian yang luas ya. Jadi bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang diberikan sebagai balas jasa, namun bisa berupa finansial maupun non finansial ya, diartikan secara luas. Jadi didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak yang diberikan kepada karyawan atas jasanya dalam rangka membantu mencapai tujuan perusahaan. Ya, itu pengertian-pengertian dari kompensasi. Nah, kemudian elemen yang terkait dengan kompensasi gitu ya. Jadi kalau kita belajar yang namanya kompensasi, itu elemen-elemennya sangat luas sekali ya. Tidak hanya berpatok pada kompensasi yang sifatnya finansial, kompensasi yang sifatnya non finansial dan sebagainya. Itu sangat luas sekali. Jadi elemen yang terkait dengan kompensasi ini sangat banyak sekali, sangat luas sekali, dan definisinya juga sangat beragam ya. Nah, ini adalah pembagian elemen-elemen yang terkait dengan kompensasi. Jadi kalau secara garis besar yang namanya kompensasi itu terbagi dua ya, yaitu reward yang intrinsik, yang sifatnya intrinsik ya, dan reward yang sifatnya ekstrinsik, artinya penghargaan yang datang dari dalam diri sendiri ya, intrinsik. Misalnya adalah rasa bangga ketika kita bekerja di perusahaan misalnya. Kemudian juga rasa senang kita dalam mengabdi kepada perusahaan, dalam kita mengerjakan sebuah pekerjaan misalnya. Ya, motivasi kerja yang datang dari dalam diri si pekerja. Nah, itu adalah intrinsic reward. Nah, ternyata ini juga termasuk dalam elemen kompensasi. Kemudian yang kedua adalah extrinsic reward ya, atau penghargaan yang muncul dari luar diri si pekerja. Nah, ini kita sudah mulai membahas mengenai berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan finansial ya, atau hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek non finansial. Kalau kompensasi yang terkait dengan finansial ya sudah bisa kita analogikan ya,
misalnya gaji ya, kemudian tunjangan ya, kemudian juga ada program-program karyawan misalnya yang terkait dengan pemberian uang, fasilitas kerja misalnya, itu juga termasuk. Nah, kemudian reward yang sifatnya non finansial, artinya tidak bisa didefinisikan dengan uang ya. Misalnya penghargaan yang diberikan oleh perusahaan misalnya. Gitu ya, pengakuan yang diberikan oleh perusahaan atas masa kerja si karyawan misalnya. Nah, ini merupakan kompensasi yang sifatnya non finansial. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi, kompensasi yang sifatnya finansial ini juga terbagi lagi ya, menjadi indirect compensation ya, atau kompensasi yang sifatnya tidak langsung, kemudian deferred compensation ya, atau kompensasi yang diberikan kepada pekerja tapi ditunda ya. Jadi kalau indirect compensation itu kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, namun si karyawan harus memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Tapi kalau deferred compensation itu kompensasi yang diberikan dari perusahaan ke karyawan jika karyawan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan tapi sifatnya ditunda ya, kompensasi yang diberikan kepada karyawan tapi ditunda, misalnya tunjangan pensiun misalnya, pembayaran kompensasi kalau si pekerjanya ini pensiun misalnya. Nah, iuran pensiunnya itu diberikan oleh perusahaan, kan sebenarnya perusahaan mengiur kan, tiap bulan dia mengiur, tapi baru bisa dinikmati oleh si karyawan nanti itu ya, ditunda nanti ketika si karyawan itu sudah pensiun dari perusahaannya gitu. Nah, kemudian tadi indirect compensation, deferred compensation, dan direct compensation atau kompensasi yang sifatnya langsung diberikan ya, misalnya gaji ya, upah, kemudian insentif, bonus ya, tunjangan misalnya. Nah, itu kompensasi-kompensasi yang terkait dengan direct compensation yang dikelompokkan dalam direct compensation atau kompensasi langsung. Nah, ini adalah gambaran betapa luasnya konsep kompensasi itu sendiri ya. Sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah gambaran betapa luasnya konsep kompensasi itu. Jadi tidak melulu berbicara mengenai uang atau finansial dan non finansial, tapi ternyata di dalamnya itu juga cakupannya cukup luas. Nah, saya sarankan kalau kalian pengen mendalami mengenai kompensasi ini, bisa kalian bedah ya. Kalian bedah satu persatu, definisinya apa, maksudnya seperti apa. Nah, ini sekedar gambaran ya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau kita berbicara mengenai kompensasi ya di Indonesia gitu ya, khususnya di perusahaan-perusahaan yang berlaku di Indonesia, pasti kita akan mengacu kepada aturan atau regulasi yang berlaku di Indonesia mengenai sistem pengupahan dan kompensasi dan seterusnya ya. Gitu ya. Jadi yang namanya kompensasi yang berlaku di Indonesia ini diatur dalam peraturan atau regulasi yang berupa undang-undang atau peraturan presiden atau peraturan menteri ketenagakerjaan biasanya. Gitu ya. Dan ini wajib untuk dipelajari dan dipahami oleh kita sebagai pelaku human resource ya. Kita sebagai orang SDM kita wajib untuk memahami dan menjalankan apa yang sudah tertulis dalam
aturan atau regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Ya. Nah, mengapa ada aturan atau regulasi yang mengatur mengenai pengupahan? Gitu ya. Muncul pertanyaan seperti itu. Jadi sebenarnya dalam kaitannya pengelolaan tenaga kerja, pemerintah ini berfungsi sebagai penengah ya. Pemerintah ini berada di tengah yang menjembatani antara dua kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan dari si pekerja, yang kedua adalah kepentingan dari si perusahaan atau pemberi kerja atau pengusaha. Gitu ya. Nah, dua kepentingan ini harus diketemukan di tengah oleh pemerintah. Jadi pemerintah hadir untuk bukan hanya melindungi si pekerja, tapi juga menjaga hak-hak atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Gitu ya. Jadi pemerintah berada di tengah. Nah, dalam kaitannya dengan kompensasi, jika kita melihat peraturan yang regulasi yang berlaku di Indonesia, yang namanya sistem pengupahan atau kompensasi selalu dikaitkan dengan bagaimana kemudian perusahaan bisa memberikan penghasilan yang layak sehingga mampu memenuhi kehidupan dari pekerja. Selalu ada kata-kata ini ya. Selalu ada kata-kata kalau kita baca regulasi saat ini maupun regulasi-regulasi sebelumnya yang terkait dengan pengupahan ya. Selalu ada kata-kata dikaitkan dengan penghasilan yang layak sehingga mampu memenuhi kehidupan dari pekerja. Nah, penghasilan yang layak sehingga mampu memenuhi kehidupan dari pekerja kemudian dijadikan prinsip dasar dalam penyusunan dan pemberian kompensasi. Jadi kalau di peraturan presiden nomor 36 tahun 2021 ya, di pasal 2-nya itu kalau kalian baca ya, jadi dijelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh pengakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. Nah, ini jelas ya. Jadi yang namanya sistem pengupahan itu harus layak gitu ya. Dan harus seimbang ya, tanpa diskriminasi. Nah, ini prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan dan pemberian kompensasi. Kemudian setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Ya. Berhak untuk memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Jadi tanpa diskriminasi, tanpa membeda-bedakan antara pekerja A dengan pekerja B. Prinsip dasarnya dulu itu seperti itu ya. Prinsip dasarnya. Nah, kemudian di pasal 4 masih di peraturan presiden nomor 36 tahun 2021 dijelaskan bahwa dalam kaitannya menyusun kebijakan pengupahan, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak. Nah, jadi dalam kaitannya kebijakan pengupahan ini diatur langsung oleh pemerintah pusat. Ya. Diatur langsung oleh pemerintah pusat. Nah, kebijakan pengupahan tersebut merupakan program strategis nasional ya. Jadi ini pemerintah tidak main-main ya. Jadi ini menjadi salah satu program strategis nasional gitu di sini dikatakan. Nah, di pasal 5 kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, kebijakan pengupahan ini ya
yang tadi diatur dalam program atau menjadi program strategis pemerintah itu meliputi, jadi pemerintah ini mengatur mengenai upah minimum ya, kemudian struktur dan skala upah, kemudian upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena alasan tertentu, kemudian bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Ya, jadi pemerintah dalam hal ini membuat regulasi-regulasi mengenai pengupahan ini juga tidak sembarangan ya. Jadi ada beberapa komponen dari kompensasi yang memang di kewenangannya diatur langsung atau dipegang langsung oleh pemerintah. Ya, karena tadi itu ya, untuk menjaga kepentingan buruh, untuk menjaga kepentingan pengusaha. Jadi ada beberapa komponen dari kompensasi yang memang benar-benar dipegang langsung oleh pemerintah ya, diatur langsung gitu. Kewenangan pengaturannya tidak diberikan kepada pemerintah daerah, apalagi kepada pekerja. Namun selain dari poin-poin ini ya, sangat dimungkinkan dalam pengaturannya diserahkan kepada pemerintah daerah ataupun pada si pengusaha ya. Oke, kita lanjut. Pasal 6 ya. Nah, kebijakan pengupahan ditujukan untuk mencapai penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak. Nah, ini kata-kata ini diulang-ulang terus ya di aturan ini, di aturan peraturan presiden ini maupun di peraturan-peraturan yang sebelumnya. Jadi benar-benar pemerintah ini mau menekankan nih sebenarnya ya gitu ya. Jadi pengupahan ini ditujukan untuk mencapai penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, kemudian penghasilan ya itu diperoleh dalam bentuk upah dan pendapatan non-upah. Oke, jadi dikatakan di sini penghasilan ya atau kompensasi diperoleh dalam bentuk upah dan non-upah. Nah, apa itu upah atau komponen upah itu apa aja? Jadi di pasal 7 dikatakan upah terdiri atas komponen yang pertama adalah upah tanpa tunjangan. Jadi hanya gaji pokok aja gitu ya. Gaji pokok. Kemudian upah pokok dan tunjangan tetap. Ya, upah pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tetap itu apa? Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan yang jumlahnya atau besarannya diberikan secara tetap setiap waktunya. Bisa secara harian atau bisa secara bulanan misalnya. Tapi secara jumlahnya diberikan besarannya tetap. Kemudian yang ketiga, upah juga bisa terdiri atas komponen upah pokok gitu ya atau gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap ini maksudnya adalah tunjangan ya yang diberikan oleh perusahaan tapi secara besaran nominalnya itu tidak tetap. Dari bulan pertama, bulan kedua itu besarannya variabel gitu ya. Sifatnya variabel, dia tidak fixed cost ya. Sifatnya variabel. Nah, contohnya adalah contoh dari tunjangan tetap ya, yang diberikan jumlahnya tetap, misalnya tunjangan jabatan misalnya. Tunjangan jabatan. Jadi ketika seseorang pekerja, dia menduduki jabatan tertentu, katakanlah supervisor gitu ya, atau manajer,
maka diberikan tunjangan yang sifatnya tetap. Jadi misalnya dia seorang supervisor di departemen HRD gitu ya, maka dia diberikan tunjangan sebesar 1.500.000 misalnya. Nah, ini selama dia menduduki jabatan tersebut, setiap bulan ya dia dapat tambahan tunjangan sebesar 1.500.000. Ya, itu tunjangan tetap contohnya. Nah, contoh lain adalah tunjangan tidak tetap. Jadi diberikan kepada pekerja yang jumlahnya variabel ya. Tunjangan variabel. Contohnya misalnya pemberian tunjangan kehadiran. Ya. Tunjangan kehadiran biasanya dikaitkan dengan uang makan, atau komponennya adalah uang makan dan transport biasanya. Jadi kan kalau karyawan kalau masuk kerja gitu ya dapat uang kehadiran gitu ya. Nah, itu umumnya sifatnya uang kehadiran itu adalah variabel. Artinya kalau si pekerja ini tidak masuk kerja, maka tunjangan kehadiran tadi ya si pekerjanya nggak dapat ya. Walaupun jumlahnya hariannya tetap, misalnya sehari 150.000 misalnya gitu ya, setiap hari sama 150.000. Tapi kalau si karyawan itu nggak masuk, maka perusahaan tidak membayarkan tunjangan tersebut gitu ya. Itu tergolong dalam tunjangan tidak tetap. Jadi upah terdiri atas komponen. Jadi macam-macam upah itu komponennya ada banyak. Hanya upah pokok saja atau gaji aja, gaji pokok. Gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Gaji pokok ditambah tunjangan tetap ditambah tunjangan tidak tetap. Atau bahkan gaji pokok dan tunjangan yang bersifat tidak tetap gitu ya. Jadi kalau menurut regulasi ini diaturnya seperti ini. Kemudian lanjut lagi, jika komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap ya, sesuai pada pasal 7 ayat 1 huruf B, jika komponennya adalah upah pokok dan tunjangan tetap, maka besaran upah pokok harus paling sedikit 75% dari tunjangan tetap. Gitu ya. Jadi misalnya sebuah perusahaan, dia komponen upahnya adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi misalnya upah pokoknya adalah gaji pokoknya ya, tunjangan tetapnya adalah tunjangan jabatan. Jadi kalau karyawan kerja situ tuh dapat gaji pokok dan tunjangan jabatan. Maka gaji pokok yang diterima harus paling sedikit 75% dari tunjangan. Gitu ya. Jadi jangan sampai tunjangannya nantinya lebih besar daripada gaji pokok yang diterima. Gitu ya. Jangan sampai tunjangannya nanti lebih besar dari gaji pokok yang diterima. Makanya pemerintah mengatur bahwa kalau komponennya ada gaji pokok, ada tunjangan tetap di situ, maka besaran dari gaji pokok atau upah pokoknya harus lebih besar 75% dari tunjangan tetapnya. Itu ya, nanti dicek ya buat kalian yang sudah kerja nih. Buat kalian yang sudah kerja terus ternyata komponen upah di perusahaan saya tuh ada gaji pokok, ada tunjangan tetap gitu ya, ada tunjangan tidak tetap. Nah, bisa dicek tuh besaran upah atau gaji pokok yang diterima nih udah sesuai belum sih sama regulasi yang berlaku gitu ya. Nah, itu kalian bisa cek. Nanti
Kalau misalnya belum sesuai sama regulasi yang berlaku, ya bisa aja komplain ke HRD atau komplain ke serikat pekerja atau ke atasannya dan seterusnya. Gitu ya, sah-sah aja karena itu memang diatur oleh regulasi. Nah, kita lanjut lagi ya. Masih di pasal 7. Komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, sebelumnya tadi. Yang tadi upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap dan seterusnya. Diatur atau ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, ini harus ada kesepakatan ya. Tadi saya jelaskan di awal ya. Harus ada kesepakatan antara perusahaan atau pemberi kerja dengan si pekerja. Nah, bentuk kesepakatannya apa? Bentuk kesepakatannya diatur dalam perjanjian kerja, diatur dalam peraturan perusahaan, ya, diatur dalam perjanjian kerja bersama. Jadi komponen upah yang didapatkan pekerja itu sudah jelas, ya. Jadi si pekerja A bekerja di sebuah perusahaan ya, maka dia dapat komponen upahnya ini, dia dapat gaji pokok, dapat tunjangan jabatan, dapat uang makan transport, dapat iuran jam sostek gitu ya, atau BPJS. Nah, itu diatur dalam atau tertera dalam poin-poin yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja, atau ada peraturan perusahaan yang kemudian nanti didaftarkan ke Disnaker gitu ya, atau diatur dalam yang namanya perjanjian kerja bersama gitu. Jadi harus bentuknya disepakati dan harus bentuknya tertulis. Nah, lanjut lagi, persentase besaran upah pokok dalam komponen upah untuk jabatan atau pekerjaan tertentu dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Gitu ya. Jadi harus diatur dalam atau disepakati dalam aturan-aturan tertulis di dalam perusahaan. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai pengertian upah ya, jadi penghasilan kan tadi ada upah dan non upah ya. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai upah, nah ini kita lanjut dalam pengertian mengenai non upah ya. Jadi ada upah, ada non upah. Nah, dikatakan di peraturan presiden nomor 36, pendapatan non upah ini berupa salah satunya berupa tunjangan hari raya keagamaan, THR ya. THR. Nah, ini bentar lagi mau puasa, kemudian mau lebaran. Nah, biasanya 14 hari sebelum lebaran perusahaan ini wajib mengeluarkan yang namanya THR. Jadi tunjangan hari raya keagamaan ini sifatnya wajib diberikan minimal 1 tahun, sekali dalam 1 tahun. Ya, bisa diberikan atau mengacu pada lebaran umat Islam gitu ya. Lebaran umat Islam, atau mengacu pada bergantung pada agama yang dianut oleh si pekerja. Jadi misalnya mau Natal pekerja yang Kristen dapat gitu ya, atau mau lebaran pekerja yang Islam dapat dan seterusnya. Itu bisa, aturannya diperbolehkan. Ya, nah, THR ya, salah satu bentuk pendapatan non upah adalah tunjangan hari raya. Gitu ya. Namun selain dari THR ini ya, yang namanya pendapatan non upah juga diberikan dalam bentuk yang pertama adalah insentif. Ya, insentif bisa juga diberikan dalam bentuk bonus ya, atau diberikan dalam bentuk uang pengganti fasilitas kerja. Misalnya
penggantian rumah dinas ya, penggantian mobil ya. Jadi karena perusahaan tidak memberikan rumah dinas bagi pekerja, si perusahaan menggantinya dalam bentuk uang ya, sebagai ya hitung-hitung dia bisa ngontrak rumah atau nyicil rumah lah gitu ya, diberikan dalam bentuk uang. Atau misalnya tunjangan tunjangan kesehatan misalnya gitu ya, diberikan dalam bentuk uang misalnya, dengan nominal tertentu di setiap bulan misalnya dia ada fasilitas kerja. Nah, itu sangat dimungkinkan dan ini tergolong dalam pendapatan non upah namanya. Ya, jadi bisa berupa insentif, bisa berupa bonus, bisa berupa uang pengganti fasilitas kerja dan atau uang servis pada usaha tertentu. Ya, nah, di Peraturan Presiden Nomor 36 nanti kalian bisa baca kembali itu mengenai pengertian dan komponen-komponen yang terkait dengan upah dan non upah ya, serta prinsip dasar dari penyusunan sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia. Oke, nah ini kita lanjut pengelompokan kompensasi. Jadi kalau tadi di pertengahan saya udah jelaskan ya, ada skema ya, ada skema nih. Nah ini dia elemen yang terkait dengan kompensasi. Nah ini kita akan bahas pengelompokan kompensasi. Jadi ada kompensasi yang sifatnya finansial langsung, ada kompensasi finansial tidak langsung ya, ada kompensasi yang ditangguhkan, dan ada kompensasi yang berbentuk non finansial atau tidak bisa diukur dalam satuan uang. Nah, yang pertama adalah kompensasi langsung atau direct compensation. Kompensasi langsung adalah kompensasi yang dibayarkan secara langsung, baik berbentuk gaji pokok gitu ya. Kalau tadi upah pokok tadi ya di peraturan pemerintah tadi bentuknya upah pokok atau gaji pokok, maupun berdasarkan kinerja. Itu sepertinya bentuknya seperti tunjangan ya, bonus, insentif gitu ya. Itu contoh-contohnya. Ini adalah kompensasi yang diberikan atau dibayarkan secara langsung. Yang kedua adalah kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung atau indirect compensation adalah kompensasi yang dibayarkan dalam bentuk uang, tapi sistem pembayarannya dilakukan setelah jatuh tempo atau pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Misalnya jaminan sosial ya, kemudian pengobatan, asuransi, tunjangan cuti, tunjangan anak sekolah gitu ya. Artinya ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh si pekerja ketika dia ingin mendapatkan kompensasi ini gitu ya. Kelompok kompensasi ini. Jadi misalnya tunjangan anak sekolah, ya dia harus punya anak dulu gitu ya, si pekerja harus punya anak dulu baru diberikan yang namanya tunjangan anak sekolah. Atau tunjangan melahirkan ya hanya diberikan bagi pekerja wanita yang melahirkan atau pekerja laki-laki yang memiliki istri yang kebetulan istrinya melahirkan ya. Jadi harus ada prasyarat tertentu baru kemudian kompensasi ini bisa dibayarkan kepada si pekerja. Oke, yang ketiga adalah kompensasi yang ditangguhkan. Jadi pengaturan pembayaran kompensasi di mana sebagian dari pendapatan karyawan ini dibayarkan di kemudian hari sampai dengan waktu yang ditentukan. Contohnya misalnya dana pensiun ya.
dana pensiun atau opsi kepemilikan saham dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam pengertian kompensasi yang ditangguhkan ini sebenarnya perusahaan sudah membayarkan ya, kayak dana pensiun kan si perusahaan sudah mengiur sebenarnya, membayarkan iurannya setiap bulan gitu ya ke lembaga dana pensiun. Hanya saja dana pensiun ini baru bisa dinikmati oleh si karyawan atau pekerja itu di kemudian hari sampai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Sampai ketika si pekerja ini memasuki usia pensiun baru dia bisa menikmati kompensasi yang ditangguhkan tadi ya, dana pensiun. Kemudian yang keempat adalah kompensasi non finansial. Itu imbalan yang diberikan kepada pekerja tapi tidak berbentuk satuan uang, tapi pada mengarah kepada misalnya kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih menantang gitu ya, penghargaan dalam bentuk imbalan karir misalnya, jaminan sosial misalnya, atau bentuk-bentuk lain yang dapat menimbulkan motivasi dan kepuasan kerja bagi si pekerja. Jadi ini macam-macam atau kelompok dari kompensasi ya, macam-macam kompensasi. Nah, kompensasi itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan keadilan internal ya, atau internal equity ya, memberikan keadilan internal secara individu maupun secara proses, serta keadilan eksternal ya, jika kita melihat dari competitiveness dan kesetaraan. Jadi yang namanya kompensasi harus memenuhi prinsip internal equity namanya, atau keadilan internal, dan external equity atau keadilan eksternal. Jadi kalau keadilan internal itu dilihat sebagai bagaimana kompensasi ini bisa memenuhi rasa keadilan antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain dalam sebuah perusahaan yang sama. Jadi antara individu dalam perusahaan ini harus adil. Kemudian juga dalam prosesnya, dalam penyusunan dari sistem kompensasi itu sendiri. Itu bagaimana? Harus transparan, misalnya harus ada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Itu bagian dari hal-hal yang dilakukan dalam memenuhi keadilan internal atau internal equity dalam sebuah kompensasi ya, dalam sebuah konteks kompensasi. Nah, kemudian kompensasi juga dilihat harus memenuhi prinsip keadilan eksternal atau external equity namanya. Jadi keadilan eksternal adalah keadilan dalam pemberian atau penyusunan kompensasi yang didasarkan pada competitiveness atau persaingan ya, dan kesetaraan. Artinya apakah kompensasi yang diterima oleh perusahaan A itu lebih baik atau lebih jelek atau sama dengan yang diberikan kepada pekerja di perusahaan B. Tentunya dengan bidang kerja yang sama. Sebagai contoh misalnya ada dua buah perusahaan jasa keuangan ya. Misalnya kita ambil bank, antara bank BCA dengan bank Mandiri misalnya. Nah, dua-duanya sama-sama bergerak di bidang jasa perbankan ya. Dua-duanya juga menguasai pangsa pasar di Indonesia ya, cukup dominan di pangsa pasar Indonesia. Nah, kemudian kita lihat nih, apakah pemberian kompensasi di dua perusahaan ini sudah memenuhi
rasa keadilan eksternal. Ya, apakah kemudian kompensasi di Bank BCA itu lebih baik skema kompensasinya daripada Bank Mandiri, atau sebaliknya, ya, atau setara, atau kurang lebih sama, ya, plus minus. Nah, mengapa keadilan eksternal ini perlu? Keadilan eksternal ini perlu dilakukan atau perlu dicapai, ya, agar kita tidak, atau perusahaan tidak mengalami yang namanya talent yang dimiliki oleh perusahaan kemudian dibajak oleh perusahaan pesaing, gitu ya. Jadi misalnya ternyata setelah dibandingkan, ya, di benchmark, dibandingkan skema kompensasi di Bank Mandiri itu ternyata lebih baik jika dibandingkan dengan skema kompensasi di Bank BCA misalnya, ya, setelah dibandingkan. Nah, maka sangat dimungkinkan talent atau pekerja yang memiliki talenta yang ada di Bank BCA itu kemudian berpindah perusahaan, ya, berpindah ke Bank Mandiri, berpindah ke bank lain, gitu ya, yang skema kompensasinya dia lebih baik. Jadi jangan sampai perusahaan mengalami seperti itu. Makanya perusahaan dalam menyusun sebuah skema kompensasi harus memperhatikan juga keadilan eksternal. Selain juga kita juga harus memperhatikan keadilan internal. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai internal equity dan external equity ini. Nah, program kompensasi yang baik, ya, sebuah program kompensasi kalau misalnya disusun secara baik memiliki tujuan, ya, memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah to attract, ya, atau menarik. Menarik di sini maksudnya adalah untuk menarik talenta baru di luar perusahaan. Jadi katakanlah tadi Bank Mandiri, ya. Misalnya Bank Mandiri dia mendesain skema kompensasi yang cukup atraktif, cukup menarik, gitu ya. Ya tujuannya pasti dia mau nyari talenta baru, talenta muda, ya, karyawan-karyawan yang memiliki potensi yang baik untuk masuk dan bekerja di perusahaan tersebut. Nah, yang tujuan pertama adalah to attract. Kemudian tujuan yang kedua adalah to retain. To retain artinya untuk mempertahankan talenta atau pekerja yang baik, ya, yang bekerja di perusahaan kita. Ya, jadi talent atau karyawan-karyawan yang cukup oke performanya, dengan adanya program kompensasi yang baik pasti dia akan bertahan. Kemudian yang ketiga adalah to contain atau membatasi biaya. Ya, dengan adanya program kompensasi yang baik, program kompensasi itu juga didasarkan atas prinsip-prinsip yang disepakati bersama, gitu ya, memenuhi rasa keadilan internal, keadilan eksternal. Tentunya ini akan sebuah kompensasi pasti akan membawa kepada konsekuensi biaya. Dengan adanya skema kompensasi yang baik pasti akan meminimalisir adanya biaya-biaya yang muncul di luar dari kompensasi yang dianggarkan. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan, ya, karena dia skema kompensasinya jelek, gitu, kemudian si karyawannya ini mulai nakal nih, mulai korupsi di perusahaan, ya, mulai nyuri barang-barang perusahaan misalnya, gitu ya, atau karena skema kompensasinya jelek terus si karyawan ini adalah sedikit dia bikin kesalahan kerja, gitu, tapi makin lama makin fatal, sehingga
dampak biaya yang muncul di perusahaan ini semakin banyak ya, di luar dari kompensasi. Nah, makanya kita sebagai orang SDM juga harus mendesain kompensasi sehingga bisa membatasi biaya atau meminimalisir biaya-biaya lain yang keluar gitu ya bagi si karyawan di luar dari komponen kompensasi yang sudah ditetapkan. Nah, yang keempat adalah to motivate ya, untuk memotivasi karyawan atau talent atau pekerja yang potensial yang bekerja di dalam perusahaan. Dan kelima, menjaga kepatuhan atau to comply. Seperti tadi saya jelaskan bahwa sistem kompensasi kalau di perusahaan-perusahaan yang memiliki bidang usaha di Indonesia ini sangat terkait dengan yang namanya regulasi ketenagakerjaan ya. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai orang SDM mendesain program kompensasi yang baik adalah untuk mematuhi aturan atau regulasi yang berlaku di Indonesia tentang pengupahan atau tentang ketenagakerjaan gitu ya. Karena ini dampaknya bisa cukup luas ya. Bisa kemudian kita digugat oleh pemerintah, digugat oleh si pekerja itu sendiri gitu ya, dan gugatan ketenagakerjaan ini bisa berlarut-larut dan bisa merugikan perusahaan. Itu to comply. Kemudian yang terakhir adalah to support ya, atau memberikan dukungan. Jadi program kompensasi yang baik tidak hanya memiliki tujuan bagi mempertahankan atau memotivasi si pekerja saja, tapi juga diharapkan bisa memberi dukungan bagi lingkungan si pekerja, atau paling lingkungan yang terkecil adalah keluarga ya. Jadi diharapkan, tadi dikatakan kompensasi yang diberikan harus memenuhi penghidupan yang layak gitu kan. Nah, penghidupan yang layak ini kan pastinya bagi si keluarga si pekerja itu sendiri gitu. Jadi tujuan kompensasi yang baik ya diharapkan mampu memberi dukungan bagi penghidupan yang layak bagi keluarga si pekerja. Nah, sehingga kemudian ada dua asas ya terkait kompensasi. Yang pertama adalah asas keadilan. Yang kedua adalah asas kelayakan dan kewajaran. Jadi yang namanya kompensasi itu harus adil, harus diberikan secara adil. Yang kedua adalah diberikan secara layak dan wajar ya. Tadi dikatakan untuk memenuhi kehidupan atau penghidupan yang layak. Nah, terdapat teori kesetaraan ya. Dalam konsep kompensasi ini kita harus belajar mengenai atau kita harus memahami mengenai teori kesetaraan atau equity theory, yaitu teori motivasi yang mana orang menilai kinerja dan sikap mereka jika dibandingkan dengan kontribusi mereka pada pekerjaan, dan juga dibandingkan dengan kontribusi mereka dan yang mereka dapatkan dibandingkan dengan apa yang orang lain atau pekerja lain dapatkan. Kita harus paham benar mengenai teori kesetaraan atau teori equity atau teori keseimbangan. Nah, yang pertama adalah kesetaraan secara finansial. Jadi persepsi para karyawan mengenai adil tidaknya pembayaran yang mereka terima. Nah, kesetaraan finansial ini selalu ada ya di setiap organisasi atau di setiap perusahaan. Yang namanya pekerja itu
sah-sah saja kalau dia merasa tidak adil dalam pembayaran kompensasi yang mereka terima. Makanya dalam penyusunan skema kompensasi juga harus memperhatikan yang namanya kesetaraan finansial atau financial equity. Nah, kemudian ada kesetaraan internal atau internal equity ya, yang tadi saya jelaskan ya. Nah, internal equity ini terwujud ketika para karyawan menerima bayaran menurut nilai relatif dari jabatan mereka dalam organisasi yang sama. Jadi pekerja A dibandingkan dengan pekerja B. Mereka sama-sama di unit kerja yang sama, sama-sama mengerjakan pekerjaan yang sama, sama-sama memiliki masa kerja yang hampir sama misalnya. Nah, maka ini bisa dibandingkan nih. Kompensasi yang didapat dari dua pekerja ini sama atau berbeda? Lebih besar yang mana misalnya gitu ya. Nah, ini cara kita menyusun sebuah kesetaraan internal atau internal equity. Kemudian kesetaraan karyawan atau employee equity. Employee equity ini bisa terwujud ketika orang-orang yang menjalankan jabatan yang serupa untuk perusahaan yang sama menerima bayaran menurut faktor-faktor yang unik pada diri karyawan. Jadi employee equity ini hampir sama sebenarnya dengan internal equity, tapi sifatnya dia lebih luas ya. Sifatnya lebih luas. Tidak hanya membandingkan satu pekerja dengan pekerja yang lain, tapi satu pekerja dibandingkan dengan keseluruhan pekerja di dalam perusahaan. Ya. Kemudian ada juga external equity. External equity ini terwujud ketika para karyawan di sebuah perusahaan menerima bayaran yang sebanding dengan para karyawan yang menjalankan jabatan yang serupa di perusahaan-perusahaan lainnya yang sejenis. Seperti tadi ya, saya bandingkan antara Bank BCA dengan Bank Mandiri. Misalnya ada jabatan di sana, ada jabatan manajer keuangan misalnya. Manajer keuangan di Bank BCA dengan manajer keuangan di Bank Mandiri. Nah, apakah kemudian skema kompensasi yang disusun ini sudah memenuhi keadilan eksternal, ya? External equity atau belum? Gitu ya. Nah, jangan sampai nanti belum memenuhi external equity sehingga kemudian talent yang sudah dipekerjakan ini kemudian berpindah ke perusahaan lain yang serupa ya, perusahaan-perusahaan yang justru pesaing. Nah, caranya dalam mewujudkan keadilan eksternal atau external equity adalah melalui survei kompensasi, yaitu membantu organisasi-organisasi atau perusahaan untuk menentukan sampai sejauh mana terwujud keadilan eksternal. Nah, terkait dengan survei kompensasi ini nanti kita akan pelajari di bab tersendiri ya, atau di pertemuan tersendiri nanti. Kalau nggak salah sebelum UTS atau sesudah, satu pertemuan sebelum UTS atau setelah UTS nanti kita akan bahas. Jadi dalam penyusunan sebuah skema kompensasi ini juga harus mempertimbangkan skema kompensasi yang berlaku di luar perusahaan itu seperti apa, lebih besar atau lebih kecil ya. Jangan sampai pembayar kompensasi di perusahaan kita ini justru di atas rata-rata dari perusahaan pesaing atau di bawah rata-rata dari perusahaan pesaing ya. Jauh, maksudnya jauh dari rata-rata perusahaan misalnya gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi sebaiknya disurvei dulu nih, di benchmark dulu, dibandingkan dulu antara perusahaan kita dengan perusahaan pesaing yang sejenis.
Nah, untuk menjamin keadilan kompensasi ya atau skema kompensasi, harus diambil langkah-langkah sebagai berikut. Jadi yang pertama dalam menyusun sebuah program kompensasi ya, kalau kita sebagai orang HRD kita mau nyusun skema kompensasi ya, yang pertama harus didahului dengan aktivitas pengumpulan data, analisis data yang terkait ya, kemudian analisis datanya juga harus hati-hati dan benar. Kemudian hasil analisis data tersebut menjadi masukan atau input dalam sebuah pengambilan keputusan di mana skema kompensasi itu disusun. Gitu ya. Jadi harus datanya tuh harus seilmiah mungkin. Ya, harus dianalisis secara benar, harus ada keterbukaan dan sebagainya. Ya, baru kemudian itu menjadi salah satu masukan bagi pengambilan keputusan penyusunan skema kompensasi. Nah, kemudian yang kedua, yang namanya skema kompensasi yang diberikan dari perusahaan kepada pekerja ini sifatnya tidak boleh statis. Jadi yang namanya kompensasi yang diberikan ini bisa saja dirubah, bisa saja disesuaikan sesuai dengan kondisi ya. Kondisi regulasi yang berlaku, kondisi ketenaga kerjaan ya, kondisi pasar tenaga kerja, kondisi keuangan perusahaan dan sebagainya. Asalkan syaratnya adalah kompensasi yang diberikan ini harus ada kesepakatan ya. Artinya kalau skema kompensasi yang diberikan ini kemudian di tengah jalan ini terjadi perubahan gitu ya, maka harus ada kesepakatan ulang antara pekerja dan pengusaha gitu ya, harus disepakati ulang. Jadi misalnya di kondisi pandemi nih, perusahaan mungkin omsetnya juga turun gitu kan, kemudian memutuskan untuk memberlakukan sistem shifting bagi karyawannya. Jadi perusahaan nggak mau PHK karyawannya, tapi perusahaan memberlakukan sistem shifting. Nah, jadi sehari masuk, sehari enggak, sehari masuk, sehari enggak gitu ya. Nah, otomatis yang terdampak adalah pemberian tunjangan yang sifatnya variabel. Katakanlah pemberian tunjangan yang berupa uang makan dan transport. Misalnya tidak diberikan ketika si pekerja tersebut mendapatkan shift di rumah misalnya gitu ya. Nah, tentunya ini nantinya akan ada perubahan skema kompensasi. Dari yang tadinya dari yang tadinya si karyawan ini masuk tiap hari jadi masuknya secara shift ganti-gantian. Nah, perubahan-perubahan ini diperbolehkan ya, dimungkinkan. Jadi nggak harus saklek ya. Asalkan dikomunikasikan, asalkan disepakati antara perusahaan dan pekerja. Dan kemudian juga kalau perlu dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat gitu ya, sebagai bahan laporan dan pengawasan mereka terhadap pemberlakuan kebijakan kompensasi atau kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku di perusahaan. Nah, yang ketiga, untuk menjamin keadilan kompensasi yang perlu dilakukan adalah menanamkan pengertian kepada karyawan itu sendiri. Ya. Perusahaan misalnya memberikan sosialisasi ya dalam bentuk misalnya peraturan-peraturan perusahaan yang bisa diakses secara mudah oleh karyawan ya. Kemudian juga ada perjanjian kerja bersama yang kemudian disosialisasikan kepada karyawan ya. Kemudian juga dalam bentuk misalnya sharing session ya.
perusahaan secara berkala memberikan penjelasan kepada karyawan mengenai hak dan kewajiban dari si karyawan itu gitu ya. Karena secara tidak langsung keterbukaan perusahaan kepada pekerja ya terkait dengan kompensasi nantinya akan mempengaruhi yang namanya kinerja karyawan. Ya, di pertemuan sebelumnya saya sempat singgung mengenai hubungan antara pemberian kompensasi dengan output berupa kinerja karyawan. Jadi semakin baik kompensasinya ya bisa diasumsikan kinerja karyawannya ini juga meningkat. Nah, kalau kemudian perusahaan ini tidak terbuka dalam penyusunan kompensasi, tidak kemudian mensosialisasikan skema kompensasi yang sudah disusun gitu ya, atau ada perubahan-perubahan tertentu, pastinya nanti akan mempengaruhi kinerja dari si pekerja itu sendiri. Oke, lanjut lagi ya. Jadi terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan sistem kompensasi. Tadi sudah saya singgung ya mengenai internal equity dan external equity ya. Nanti ini bakalan muncul juga di ujian ya. Apa itu internal equity, apa itu external equity ya. Kemudian juga ada prinsip employee atau individual contribution. Ada prinsip company affordability atau kemampuan perusahaan. Dan ada prinsip keterbukaan dari sistem administrasi dan proses. Internal equity ya. Tadi sudah saya jelaskan cara mencapai internal equity adalah melalui analisis jabatan. Analisis jabatan kemudian menghasilkan sebuah deskripsi jabatan ya. Ini di beberapa pertemuan ke depan juga kita akan bahas. Kemudian juga melalui yang namanya evaluasi jabatan. Nah, evaluasi jabatan ini outputnya adalah berupa struktur dan skala gaji. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperoleh internal equity. Kemudian external equity. Jadi untuk memenuhi prinsip dasar ini maka dalam penyusunan sebuah skema kompensasi harus melalui yang namanya survei kompensasi atau salary survey. Kemudian survei benefit atau manfaat tambahan. Kemudian perbandingan nilai pasar. Jadi kita harus benchmark pada nilai yang berlaku di pasar tenaga kerja itu seperti apa besaran kompensasi yang diterima. Kemudian employee atau individual contribution. Ya, jadi ini membandingkan antara fungsi kerja yang sama dalam organisasi yang sama tapi individu yang berbeda. Jadi kontribusi pekerja terhadap perusahaan. Nah, employee atau individual contribution ini bisa dipenuhi jika ada penilaian terhadap usaha atau proses yang dihasilkan oleh pekerja ya. Kemudian juga penilaian terhadap hasil kinerja atau output dari si pekerja. Kemudian selanjutnya company affordability ya, atau kemampuan perusahaan, yaitu total biaya dari kompensasi ya, total biaya dari operasional dan pemasukan perusahaan yang pastinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, ini bentuknya adalah kontrol terhadap biaya operasional, kontrol terhadap kesetaraan antara karyawan dan perusahaan ya,
atau komunikasi antara karyawan dan perusahaan, dan performa bisnis perusahaan atau analisis terhadap performa bisnis perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang terakhir adalah prinsip keterbukaan, ya, transparansi terhadap sistem dan administrasi kompensasi yang berlaku di perusahaan. Kemudian juga harus ada evaluasi secara berkala terhadap skema atau strategi kompensasi yang berlaku di perusahaan. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi dari kompensasi, ya. Yang pertama adalah ikatan kerjasama atau unsur hubungan kerja. Jadi yang namanya hubungan kerja hubungan kerja itu terjadi antara pekerja dan pemberi kerja atau perusahaan. Jadi unsur-unsur dalam hubungan kerja yang pertama harus ada pekerjaan, harus ada upah, dan harus ada perintah. Jadi ketika tiga elemen tersebut tidak terpenuhi, pekerjaan tidak ada, upahnya tidak ada, ataupun perintah kerjanya tidak ada, maka tidak termasuk dalam unsur hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan, ya, kemudian si perusahaan ini kemudian meng-hire karyawan, gitu ya. Karyawannya kemudian disuruh kerja, ya. Disuruh kerja, maka terpenuhi satu unsur hubungan kerja, yaitu perintah. Kemudian atas perintah itu kemudian ada pekerjaan, maka terpenuhi unsur kedua dalam hubungan kerja, yaitu pekerjaan. Tapi si pekerja ini tidak ada kesepakatan dalam hal pemberian upah, atau bahkan tidak diberikan upah sama sekali. Nah, maka atas dasar tersebut maka tidak berlaku yang namanya hubungan kerja. Jadi itu cuma ya disuruh aja gitu, tapi tidak tergolong dalam hubungan kerja namanya, gitu ya. Jadi yang namanya hubungan kerja harus terpenuhi tiga hal. Pekerjaan, harus ada pekerjaannya, harus ada upahnya, dan harus ada perintah. Nah, ini aspek pertama yang mempengaruhi kompensasi. Aspek yang kedua yang mempengaruhi adalah faktor motivasi dan kepuasan kerja. Ya. Pasti yang namanya kompensasi ini korelasinya linier bagi peningkatan motivasi atau kepuasan kerja. Asumsinya seperti itu, ya. Tapi ada skema kompensasi yang ketika diberikan justru tidak memicu peningkatan motivasi dan kepuasan kerja. Itu ada, ya. Bukan tidak ada gitu ya, ada. Jadi ada sebuah perusahaan, dia skema kompensasinya cukup bagus gitu ya, tapi si karyawan ini ya dia tetap aja malas-malesan, ya, tetap aja tidak produktif, tetap aja datang kesiangan ke kantor misalnya gitu ya. Itu ada. Jadi tidak selamanya kompensasi ini berkorelasi positif bagi motivasi dan kepuasan kerja. Ada beberapa contoh yang sifatnya anomali, ya.
justru bertolak belakang. Nah, ini perlu diteliti lagi nih sebenarnya kalau terjadi anomali ini. Mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi atau yang berpengaruh dalam motivasi dan kepuasan kerja dari si pekerja di perusahaan. Nah, yang ketiga aspek yang mempengaruhi kompensasi adalah analisis dan evaluasi jabatan. Ya, jadi analisis dan evaluasi jabatan ini hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi asas keadilan internal ya. Itu analisis dan evaluasi jabatan ini kita akan bahas di beberapa pertemuan mendatang. Kemudian stabilitas karyawan, artinya jumlah karyawan yang turnover karyawan atau jumlah karyawan yang meninggalkan organisasi atau resign, pensiun, meninggal dan sebagainya, dengan jumlah karyawan yang direkrut atau masuk ke dalam perusahaan. Stabilitas karyawan. Kemudian yang kelima dikaitkan dengan disiplin dan produktivitas kerja. Nah, ini nomor 5 ini juga terkait dengan poin nomor 2 ya, dengan motivasi dan kepuasan kerja. Secara logikanya, semakin baik kompensasi maka tingkat disiplin dan produktivitas kerja juga semakin baik. Tapi tidak dimungkiri adanya anomali-anomali di mana kompensasi yang diberikan justru bertolak belakang dengan disiplin dan produktivitas kerja. Dan yang keenam adalah kemampuan organisasi atau perusahaan. Ya, jadi tadi kemampuan perusahaan untuk membayarkan ya, ketika perusahaan omsetnya turun misalnya, kompensasinya harus seperti apa desainnya ya. Ketika perusahaan atau si pekerjanya terancam dengan ancaman pandemi misalnya, itu kompensasi atau desain kompensasinya harus seperti apa. Nah, ini sangat berpengaruh. Kemudian yang ketujuh adalah pengaruh serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini pengaruhnya cukup dominan ya kalau yang saya lihat di beberapa perusahaan di Indonesia, karena serikat pekerja ini sendiri berdiri kegiatannya juga diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai serikat pekerja. Ya, jadi serikat pekerja ini juga pengaruhnya cukup signifikan, cukup dominan dalam mempengaruhi kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah yang ke-8 adalah pengaruh dari pemerintah. Nah, pemerintah di sini berfungsi sebagai penengah ya, berada di tengah, menjembatani antara kepentingan dari pekerja dengan kepentingan atau keinginan dari si perusahaan. Nah, bentuknya atau peran pemerintah adalah undang-undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, kemudian peraturan pemerintah, peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya, penetapan upah minimum dan sebagainya. Yang ke-9 adalah pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja ini sempat kita bahas di pertemuan mata kuliah sebelumnya mengenai perencanaan dan rekrut ya. Jadi pasar tenaga kerja itu tidak maksudnya hampir sama dengan pengertian pasar pada umumnya ya. Ada penawaran, ada permintaan ya. Hanya saja penawaran dan permintaannya ini berupa tenaga kerja. Jadi ada tenaga kerja yang dia jarang gitu ya di pasar tenaga kerja, maka jika dikaitkan dengan kompensasi, maka kompensasinya atau angkanya menjadi sangat mahal kompensasinya. Nah, sebaliknya ketika
pasar tenaga kerja ini tenaga kerjanya dia melimpah di pasaran ya, maka harga dari kompensasinya juga ya cukup atau menjadi murah gitu ya, menjadi murah. Nah, ini pasar tenaga kerja ini juga berpengaruh dalam salah satu aspek yang berpengaruh dalam kompensasi. Gitu ya. Kalau di skemakan ya, kalau di skemakan bentuknya seperti ini. Jadi determinan atau hal-hal yang berpengaruh dalam kompensasi ya, ada dari sisi organisasi, ada dari sisi karyawannya, ada dari sisi jabatan, ada dari sisi pasar tenaga kerja. Kalau di skemakan bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut mengenai manajemen kompensasi. Jadi menurut Armstrong dan Murlis ya, yang namanya manajemen kompensasi adalah penyusunan, implementasi, pemeliharaan, komunikasi dan evaluasi proses kompensasi. Ya, mulai dari perencanaan, penyusunan ya, kemudian implementasi, pemeliharaan, komunikasi dan evaluasi. Nah, proses kompensasi ini sendiri meliputi pengukuran nilai atau bobot jabatan, desain dan manajemen struktur gaji, manajemen kinerja, kompetensi atau keterampilan, ketentuan tunjangan dan pensiun karyawan. Nah, prinsip-prinsip dalam manajemen kompensasi, yang pertama sesuai dengan tujuan organisasi. Ya, harus selaras dengan tujuan organisasi. Kalau kita mau desain sebuah sistem kompensasi, ya harus sama, harus selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh perusahaan. Jadi selaras dengan tujuan organisasi, selaras antara sistem manajemen kompensasi dengan konteks organisasi. Kemudian dirancang sesuai dengan mekanisme yang dianggap baik dalam konteks organisasi. Kemudian berfungsi sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, konsistensi, dan transparansi dalam menjalankan sistem kompensasi. Kemudian meliputi proses menghargai dan memperingkat pekerjaan. Jadi harus ada proses grading, job grading ya, dan harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang dianggap wajar. Kemudian harus memiliki dampak signifikan terhadap kinerja, harus menghasilkan value proposition yang menarik dari si pekerja. Manajemen kompensasi juga harus membangkitkan keterikatan atau engagement pekerja terhadap perusahaan. Kemudian mempertahankan sistem kompensasi yang bersaing dan adil, memadukan kompensasi secara menyeluruh atau total compensation ya, mengelola sistem kompensasi secara cermat, dan memberikan penilaian terhadap sistem kompensasi yang dijalankan, penilaian atau evaluasi ya, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Jadi sebuah sistem manajemen kompensasi yang baik ini juga harus direview, harus dievaluasi secara berkala. Kemudian harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan, kepada pemilik perusahaan, kepada si karyawan, kepada serikat pekerja, kepada manajer atau atasan di perusahaan, kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan ya. Pokoknya semua pihak yang berkepentingan dalam kaitannya manajemen kompensasi di perusahaan. Kemudian memberikan kesempatan kepada manajer lini untuk membuat keputusan kompensasi.
ambil langkah untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan dukungan yang diperlukan. Nah, ini ya secara singkat skema atau gambaran dari tahapan penyusunan sistem kompensasi. Secara detail kita akan bahas di pertemuan-pertemuan mendatang. Yang pertama ada identifikasi dan studi pekerjaan, atau namanya ada analisis jabatan. Jadi tahap pertama dalam menyusun sistem kompensasi adalah analisis jabatan. Analisis jabatan kemudian menghasilkan yang namanya deskripsi jabatan dan standar atau spesifikasi jabatan. Nah, kemudian dari spesifikasi deskripsi jabatan tersebut kemudian dilakukan pemeringkatan atau dilakukan evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan ini menghasilkan sebuah pemeringkatan pekerjaan atau pemeringkatan jabatan atau job grading namanya. Nah, setelah dilakukan kemudian menghasilkan sebuah job grading, maka kita juga harus melakukan analisis atau kajian terhadap keadilan eksternal. Ya, kita bandingkan antara kompensasi di dalam perusahaan kita dengan kompensasi di perusahaan pesaing. Bentuknya melalui survei kompensasi. Setelah itu semua didapat, baru kemudian disusunlah sebuah tingkat harga dari setiap pekerjaan. Artinya tingkat harga, kemudian komponennya apa aja, komponen upahnya ya. Ada gaji pokok, ada tunjangan tidak tetap ya, kemudian besarannya berapa gitu ya, kemudian jenis-jenis pekerjaan di perusahaan kita tuh apa aja yang dapat tunjangan seperti itu dan sebagainya. Baru kemudian bisa disusun dan ditetapkan sebuah sistem kompensasi. Nah, ini tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan sebuah sistem kompensasi. Gambaran singkatnya ada di skema ini ya. Kemudian terkait dengan mekanisme pembayaran kompensasi. Ya, jadi di peraturan Presiden nomor 36 tadi ya tentang pengupahan, ini juga diatur mengenai mekanisme pembayaran kompensasi atau pembayaran upah. Jadi dikatakan di pasal 14 yang namanya upah itu ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Jadi skema pembayarannya juga mengacu pada satuan waktu dan satuan hasil. Jadi pembayaran upah jika dikaitkan dengan satuan waktu, maka ditetapkan dan diberikan secara, misalnya yang pertama adalah per jam, upah per jam misalnya gitu ya, atau upah yang dibayarkan secara harian, atau upah yang dibayarkan secara bulanan ya, upah didasarkan pada satuan waktu. Nah, penetapan upah, kalau misalnya si perusahaan ini menentukan si pekerjanya ini dibayarkan upahnya per jam ya, hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu atau part time. Jadi misalnya ada pekerja yang dia bekerja di perusahaannya dia part time. Kan kalau full time itu 8 jam kerja atau 40 jam kerja per minggu ya. Itu full time. Tapi ada jenis-jenis pekerjaan yang hanya membutuhkan karyawan yang bekerjanya part time. Misalnya penjaga toko ya, penjaga counter fast food misalnya gitu. Itu sangat dimungkinkan dia bekerjanya secara part time atau paruh waktu.
Nah, maka bagi pekerja yang bekerja secara paruh waktu dimungkinkan untuk dibayarkan upahnya secara per jam dengan formulasi yang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi upah per jam itu didapatkan dari upah si pekerja itu sebulan dibagi 126. Jadi misalnya upah si pekerja kalau misalnya dia full time itu misalnya dapat 5 juta. Maka jika si karyawan tersebut ngambil kerjanya part time, maka 5 juta dibagi 126. Nah, itu adalah upah per jamnya, ya. Dan hanya diberikan bagi pekerja yang bekerja atau sifat pekerjaannya adalah paruh waktu. Nah, dalam hal upah ditetapkan secara harian, ya, kalau tadi dalam satuan waktu, ya, ada per jam, ada harian, maka perhitungan upah sehari sebagai berikut. Jadi ada perbedaan perhitungan bagi perusahaan yang menggunakan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, dan ada perbedaan dengan perusahaan yang menggunakan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu. Ya, perhitungan upahnya menjadi sedikit berbeda, ya. Nah, kemudian selanjutnya penetapan upah berdasarkan satuan hasil. Ya, kalau tadi adalah penetapan upah yang didasarkan pada satuan waktu. Kalau penetapan upah yang didasarkan pada satuan hasil, maka ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati antara pekerja dan pemberi kerja. Ya. Jadi misalnya berdasarkan satuan hasil, jadi seorang pekerja, jadi sistemnya kayak borongan gitu, ya, kayak borongan. Jadi seorang pekerja ketika nanti dia menyelesaikan pekerjaannya, maka akan dibayarkan upah sejumlah tertentu. Nah, itu harus dilakukan kesepakatan terlebih dahulu antara pekerja dan si buruh. Nah, upah berdasarkan satuan hasil juga dimungkinkan diberikan sebelum pekerjaan tersebut dilakukan. Jadi misalnya kayak pekerjaan borongan, itu dimungkinkan si perusahaan itu memberikan kayak semacam uang muka bagi si pekerja sebelum pekerjaan tersebut dilakukan. Ya, itu sangat dimungkinkan. Nah, itu kira-kira penjelasan secara padat, ya. Jadi hari ini itu sebenarnya materinya ini cukup padat, ya. Cukup padat, tapi masih hanya sebatas pengertian, ya, definisi-definisi singkat, kemudian penjelasan yang masih berupa penjelasan awal, ya, masih kulit-kulitnya dulu terkait dengan pengertian kompensasi dan bagaimana caranya dalam merumuskan sebuah sistem kompensasi, dan juga dikaitkan dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, ya. Aturan yang berlaku di Indonesia tentang sistem pengupahan.
Dan lebih detailnya nanti akan masuk di pertemuan-pertemuan mendatang ya, kalau nggak salah di pertemuan ke 4 seterusnya ya, sampai UTS kita akan bahas lebih detail ya, mulai masuk ke hal-hal yang lebih detail, lebih teknis lah, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau yang mau bertanya. Yang di sini udah bekerja siapa aja ya? Saya Pak. Radit ya. Oke Pak. Gimana di kantornya, sering ada ini nggak, kayak gejolak gitu nggak terkait kompensasi gitu? Alhamdulillah sekarang belum ada Pak. Kalau sekarang ini gimana? Ada perubahan nggak? Karena pandemi terus pola kerjanya juga berubah gitu kan? Ada sih pengaturan jadwal. Tapi uang makan transport tetap dibayarin? Tetap? Nah, Walaupun WFH gitu ya? iya Pak. Ada yang lain mungkin? Atau mungkin karena WFH terus uang makan transportnya diganti dengan tunjangan internet gitu misalnya ya? Itu juga dimungkinkan ya. Atau ada yang punya pengalaman terkait penyusunan kompensasi atau gajinya kekecilan mungkin, atau gimana di bawah UMP, UMR? Gajian telat mulu nih Mas, gimana nih Mas? Nah, gajian telat mulu ini sudah lapor ke perusahaannya belum? Kamu kan ini ya Gus, outsourcing ya Gus? Iya Pak, Nah, outsourcing pihak tuh ketiga. pihak ketiga. Nah, kalau pihak ketiga itu sebenarnya di peraturan presiden itu ada peraturan presiden tentang yang mengatur mengenai outsourcing ya. Jadi ada peraturan presiden yang mengatur tersendiri mengenai PKWT ya, mengenai outsourcing gitu. Nah, jadi outsourcing itu kalau dalam aturannya hubungan kerjanya, jadi pekerja yang bekerja di perusahaan outsourcing itu hubungan kerjanya itu sebenarnya sama si perusahaan outsourcing gitu ya. Hubungan kerjanya sama perusahaan outsourcing. Jadi misalnya kamu nih bagus, misalnya hubungan kerjanya ya sama koperasi. Jadi apapun konsekuensi kompensasi yang diterima, misalnya gajiannya telat atau gajiannya kurang atau dipotong dan sebagainya, itu yang menanggung konsekuensinya adalah perusahaan outsourcingnya sebenarnya. Jadi bukan perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan outsourcingnya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa komplain dan sebagainya, kita sebagai pekerja komplainnya ke perusahaan outsourcingnya, katakanlah koperasinya gitu. Nah kemudian itu hal pertama ya. Nah kemudian
Hal kedua yang jadi masalah kan kadang-kadang pembayaran dari perusahaan yang memakai jasa outsourcingnya ini telat gitu ya, pembayarannya nggak lancar dan sebagainya. Nah ini seharusnya yang komplain adalah si perusahaannya nih, seharusnya perusahaan outsourcing yang kemudian menjalin kerjasama. Jadi hubungannya adalah bukan hubungan kerja, tapi hubungannya adalah hubungan hukum ya, hubungan bisnis antara perusahaan dengan penyedia jasa outsourcing. Itu yang hal-hal mendasar yang harus dipahami. Jadi bukan lantas misalnya kita sebagai karyawan di perusahaan outsource kemudian kita dipekerjakan di perusahaan yang menyewa kita gitu ya, yang yang menjalin kerjasama dengan perusahaan outsourcing, kemudian kita bisa komplain dengan perusahaan yang menyewa gitu ya. Jadi kita sebagai pekerja tetap komplainnya ke perusahaan outsourcingnya gitu ya, dimana kita bernaung gitu sih Gus. Nah pastinya nanti juga akan ada konsekuensi hukum ya kalau misalnya gajiannya telat dan sebagainya. Bisa sebenarnya diadukan ya, bisa sebenarnya diadukan ke dinas ketenagakerjaan sebenarnya, karena perusahaan outsourcing melalaikan hak-hak dari pekerjanya misalnya gitu. Itu bisa kalau misalnya udah parah banget nih, udah mentok nih, kira-kira sepakat nih mau diajukan gugatannya ke dinas ketenagakerjaan, itu sangat-sangat dimungkinkan gitu, kira-kira gitu gambarannya. Nanti bisa dibaca-baca lagi mengenai peraturan presiden yang mengatur mengenai outsourcing ya. Itu ada peraturan presiden tersendiri sebagai turunan dari Omnibus Law. Itu ada beberapa turunannya, salah satunya tadi ya, yang peraturan presiden tentang pengupahan, kemudian ada tentang tenaga kerja asing, tentang outsourcing gitu, ada beberapa hal. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya kira cukup ya. Untuk materi saya sudah upload ke e-kampus, nanti kalian bisa download di e-kampus. Saya tekankan lagi, kalian kiranya perlu untuk download dan memahami aturan mengenai peraturan presiden sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kalian perlu download, cari aja di Google, download, terus kalian pelajari. Khususnya yang sekarang ini saya sering ulang-ulang mengenai peraturan presiden nomor 36 mengenai pengupahan. Jadi kalian bisa download, jadikan itu sebagai salah satu sumber referensi utama buat belajar di mata kuliah ini. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua kali ini. Terima kasih sudah pada bergabung. Walaupun tadi saya lihat ada yang putus nyambung gitu ya sinyalnya. Terima kasih udah bergabung. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di pertemuan minggu-minggu mendatang. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.